Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Namun, ketika pesan itu dikirim, dia menunggu dengan cemas selama 1 menit, tetapi masih tidak ada jawaban. Ekspresi ketiga orang itu menjadi sangat jelek. Kakak muda ketiga tidak bisa duduk diam, dan berdiri dan berkata, "Kakak, pergi keluar dan cari." Mencari. Tenglin mendecakkan bibirnya. Di mana bisa menemukan? Tian belum berkomunikasi dengan kami sejak dia berpisah dari kami. Kami bahkan tidak tahu arah mana yang harus dipilih ketika dia meninggalkan hotel. Adik laki-laki kedua berseru, "Bagaimana jika ada kecelakaan dengan Tian?" Tenglin berkata dengan wajah hitam, "Saya pikir dengan kekuatan Tian, bahkan jika ditemukan oleh lawan, dia masih bisa bertarung. Ini mungkin bukan kecelakaan. Mungkin itu sudah dimulai dengan lawan." Setelah itu, dia berseru, "Kedua, telepon Tian." Harapan terakhir Tenglin adalah berdoa agar alasan mengapa Tenglin Tia tidak menjawab adalah karena dia mengikuti Tama atau melawan Tama dengan sengit. Singkatnya, selama dia masih hidup, anak kedua mengangkat telepon dan segera menelepon Tenglin Tian. Akibatnya, serangkaian perintah muncul di ponsel, memberitahukan kepadanya bahwa ponsel pihak lain mungkin tidak dapat terhubung untuk sementara karena tidak ada sinyal. Keringat dingin anak kedua langsung tumpah. Dia buru-buru berkata kepada Tenglin, "Saudaraku, telepon Tian tidak dapat dihubungkan." "Bagaimana bisa?" Tenglin segera berdiri dan berkata, "Ponsel Tian selalu siaga sepanjang waktu. Mengapa tidak dapat dihubungkan secara tiba-tiba?" Si tua ketiga tampak panik dan berkata, "Saudaraku, apakah Tian sudah mengalami kecelakaan?" Anak kedua berkata dengan pasti ada masalah besar. Jika tidak, Tian tidak akan pernah begitu abnormal. Setelah itu, dia melihat ke arah Tenglin, "Saudaraku, kita harus menemukannya." Lihat, ekspresi Tenglin sangat jelek, dan dia berkata, "Kami tidak tahu kemana mencarinya. Jika Tian benar-benar mengalami kecelakaan, bahkan jika kita menemukannya, dia mungkin menjadi mayat. Kami mempertaruhkannya. Jika kamu mencarinya, kamu mungkin akan mengekspos dirinya. Lalu apa yang harus dilakukan?" Yang ketiga bertanya, "Saudaraku, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, kan?" Tenglin mengertakkan gigi dan berkata, "Tentu saja kamu tidak bisa duduk dan menunggu. Jadi, kalian berdua akan turun dan menonton. Aku akan memasang bak di kamar. Jika mereka kembali, segera beritahu saya." Anak kedua bertanya dengan penuh semangat, "Saudaraku, apa gunanya memasang bak sekarang? Yang kami cari sekarang adalah keberadaan Tian." Tenglin berkata dengan dingin, "Jika Tian benar-benar mengalami kecelakaan, maka hanya subjek yang tahu keberadaannya. Hanya dengan mengawasinya secara dekat kita bisa mengetahui keberadaan Tian." Dengan itu, Tenglin menghela nafas dan berkata, "Kedua, ketiga, kalian berdua harus siap secara mental bahwa Tian tidak hidup." Ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi rasa sakit yang tak terlukiskan. Mereka semua adalah saudara senior. Meski bukan saudara kandung, mereka juga anggota keluarga Tenglin. Mereka adalah saudara jauh. Mereka tumbuh bersama, belajar ninjutsu bersama, dan memiliki saudara kandung yang sama. Tiba-tiba mereka siap untuk ini. Keduanya secara alami sangat sedih. Namun, kata-kata Tenglin memang benar. Nagoya tidak terlalu besar, tapi jelas bukan kota kecil. Dengan kemampuan ketiganya, mustahil menemukan orang hilang di kota ini. Satu-satunya petunjuk adalah subjek yang mereka ikuti. Oleh karena itu, semua petunjuk dan kebenaran harus menunggunya kembali sebelum dapat muncul ke permukaan. Alhasil, ketiganya langsung membagi pekerjaan dan bekerja sama. Keduanya mengawasi di aula pintu masuk di lantai bawah hotel,
dan Tenglin menyelinap ke kamar Tama dan memasang banyak bak di lokasi rahasia ruangan itu. 10 menit kemudian, Devano, salah satu bawahannya, dan mereka bertiga, termasuk Johan, mengemudikan truk berpendingin ke taman tempat dia berada. Setelah mobil berhenti di luar taman, Devano dan Tuan Johan berlari jauh untuk melihat Tama berdiri di depan mayat hitam dan ungu, dan mayat itu bahkan menelan jari kakinya sendiri dengan mulut terbuka lebar, dan dia terkejut. Johan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, ini siapa orang ini?" Tama berkata dengan ringan, "Seorang ninja, anggota keluarga Takahashi." "Keluarga Takahashi?" Keduanya kaget. Devano berseru, "Tuan, apakah keluarga Takahashi akan menyerangmu?" Tama mengangguk, "Mereka ingin mengikutiku dulu, lalu menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuhku." Devano mengertakkan gigi dan mengutuk, "Keluarga Takahashi sama kuatnya dengan keluarga Surabaya Gu, jadi mereka memiliki keberanian seperti itu." Tama tersenyum dan berkata, "Orang-orang masih sangat kuat setidaknya di tanah seluas 3 akre di Tokyo ini." Dengan itu, Tama bertanya kepadanya, "Apakah mobil berpendingin telah ditemukan?" "Iya, Tuan." Devano berkata, "Kami membeli kotak freezer untuk mengangkut makanan laut langsung dari pasar makanan laut dengan harga tinggi. Kami melaju sebelum mobil sempat menurunkan muatan." Tama bertanya, "Gerbongnya masih beku kan?" Devano mengangguk. "Di dalam mobil, suhunya 20 derajat di bawah nol. Ikan di dalamnya sangat keras sehingga bisa membunuh orang." Tama berkata dengan puas, "Oke, kamu dan Johan angkat orang ini dan memindahkannya ke dalam mobil sebelum membeku." Devano buru-buru bertanya, "Tuan, bagaimana dengan keluarga Takahashi? Apakah kamu tidak bertanya pada mereka?" Tama tersenyum tipis. "Keluarga Takahashi mengirim total 4 ninja, 1 mati dan 3 lagi. Ketika keempat bersaudara telah berkumpul di freezer, mereka akan segera dikirim ke Kiko Takahashi. Aku akan memberinya hadiah besar." Truk kontainer beku memiliki fungsi pembekuan cepat. Saat daya dihidupkan sepenuhnya, tubuh Tenglin Tian dapat membeku menjadi tumpukan es dalam 10 menit. Sebelum beberapa orang memasukkan Tenglin Tian ke dalam wadah freezer, Tama melepas penutup kulit sapi yang menyimpan shuriken darinya, berencana menggunakannya untuk orang lain. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.